Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kejadian setelah dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Setelah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, berkatalah muallif, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla buhma. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan. Mana hufah? Tidak beralas kaki. Uratan, bertelanjang. Tidak ada sehelai benang pun di tubuh mereka. Mereka betul-betul dibangkitkan seperti mereka dilahirkan oleh ibunya. Tidak pakai sendal, tidak beralas, tidak berpakaian. Ghurla, dalam keadaan belum dikhitan. Persis seperti saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Tidak beralas, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Qala fayaqifuna fi mauqifil qiyamah. Kemudian mereka berdiri di mauqifil qiyamah, tempat yang memang sudah Allah siapkan untuk berkumpulnya seluruh makhluk, dari makhluk pertama hingga makhluk terakhir. Hatta yasfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berada di padang mahsyar, di ardil mauqif, sampai Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk manusia. Disebutkan dalam haditsul uzma, syafaatul uzma. Hadis tentang syafaat uzma, syafaat besar. Ini syafaat khusus buat Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari Nabi yang mempunyai syafaat ini, yaitu syafaatul uzma. Syafaat yang pertama kali diberikan untuk manusia, yaitu syafaat agar mereka dihisab. Mereka menunggu di padang mahsyar dengan waktu yang sangat lama, dengan keadaan yang sangat sulit saat itu. Matahari didekatkan hanya 1 mil dari atas kepala manusia. Bayangkan, sekarang yang jutaan mil di atas kepala kita, panasnya sudah luar biasa. Ketika di padang mahsyar matahari didekatkan dengan hanya jarak 1 mil dari atas kepala manusia. Mereka menunggu dengan waktu yang sangat lama. Dan sebagaimana yang kita ketahui, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Subhanallah, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan, andai 1 hari saja kita menunggu di akhirat, kalau kita dibayangkan dengan kehidupan dunia, seperti 1000 tahun kita menunggu. Ya subhanallah. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah agar diberikan keringanan, diberikan kemudahan hisab, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian bisa melihat atau merujuk kepada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang mereka tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, silahkan dirujuk. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan di situ. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa yang akan menjadi naungan seorang hamba pada hari itu adalah sedekahnya. Di antara yang akan menjadi naungan bagi seorang hamba pada hari itu adalah sedekahnya. Dhillul mar'i yaumal qiyamah shadaqatuhu. Bahwa naungan seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sedekahnya. Maka sedekah yang kita infakkan di jalan Allah, ikhlas karenanya, betul-betul mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menjadi sebab naungan pada hari kiamat yang akan menaungi diri kita dari panasnya matahari yang sangat dekat ketika itu. Apalah artinya harta yang kita tumpuk? Harta yang kita kumpulkan sekarang sama sekali tidak bisa menolong, tidak berarti untuk kita, kecuali yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan di jalan Allah, kita gunakan untuk kebajikan. Sebaliknya harta yang hanya ditumpuk, itu semua juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Untuk apa hartamu dihabiskan? Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran sebagai celaan, alladzi jama'a mala wa 'addadah. Mereka yang kebiasaannya suka menghitung-hitung uang, mengumpul-ngumpul uang. Ya. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah.
Mereka mengira hartanya akan kekal. Mereka mengira hartanya tidak akan binasa. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah, dan seterusnya. Nah, bahwa harta itu tidak akan berguna. Dan hari itu pasti mereka akan mendapatkan pertanyaan, bahwa ditanya semua atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, maka ansahu nafsi wa iyyakum, hendaknya kita memanfaatkan masa mampu kita, masa kaya kita untuk bersedekah, untuk berinfak, yang mudah-mudahan itu menjadi sebab naungan di hari kiamat untuk kita dan keluarga kita. Kemudian hatta yasfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sampai manusia tetap berdiri di padang mahsyar sampai Nabi Muhammad memberikan syafaat. Manusia saat itu datang kepada Adam, kepada Nabiullah Adam, meminta syafaat. Nabi Adam uzur. Manusia datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, isfa' lana. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia, berikanlah syafaat kepada kami. Nabi Adam uzur. Beliau mengatakan bahwa Rabbku telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak diberikan kepada seorang pun selain aku, dan aku telah dikeluarkan dari jannah. Nabi Adam uzur, angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat. Manusia datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awal rusul, engkau rasul pertama ya Nuh. Isfa' lana, berikan kami syafaat. Nabi Nuh pun uzur. Datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta abdul anbiya, engkau bapaknya para nabi. Karena memang banyak nabi yang terlahir dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Datang ke Nabi Musa uzur, enggak mampu. Datang kepada Nabi Isa pun demikian uzur, enggak mampu. Hingga kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad, dan beliau menjawab, analah, saya yang akan melakukannya. Kemudian Nabi Muhammad bersujud dengan sujud yang sangat lama. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diberikan syafaat, sehingga memberikan syafaat kepada manusia, ditegakkan hisab. Karena manusia saat itu sudah sangat berat keadaannya. Ada yang ditenggelamkan dengan keringat sampai selututnya, semata kakinya, selututnya, sepinggangnya, bahkan tenggelam dengan keringatnya. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, meminta agar segera ditegakkan hisab. Itu belum tegakkan hisab, baru permohonan, ya Allah segera tunaikan hisab. Barulah terdengar suara dari langit. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Isfa'tu syafa', berikanlah syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Barulah saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia, dan mulai ditegakkan hisab. Dan syafaat ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian setelah diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad atas izin Allah, wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa taala, barulah Allah menghisab mereka, amalan kebaikan dan keburukan mereka dihisab. Wa tunsabul mawazin, ditegakkanlah timbangan, diadakan timbangan untuk menimbang amalan-amalan yang mereka kerjakan dari kebaikan dan keburukan. Wa tunsyarud dawawin, setelah ditimbang kemudian mereka akan mendapatkan hasil, mendapatkan catatan kitab daripada perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Wa tatayarus suhuful a'mal ilal aiman wasyama'il, catatan tersebut berterbangan mendatangi pemiliknya. Ada yang datang kemudian dari sisi kanannya, ada yang datang dari sisi kirinya, tergantung amalan yang mereka kerjakan di dunia. Ketika dia adalah seorang yang beriman, seorang yang soleh, maka catatan itu akan datang dari arah kanannya dan diterima dengan tangan kanannya. Sebaliknya orang-orang yang kafir, musyrik, fajir, kitab tersebut akan datang dari arah kiri, diterima dengan tangan kirinya, atau diterima dengan tangan kiri tapi dari arah belakang mereka. Iyadzan billah. Kemudian berkatalah orang-orang yang mendapatkan catatan di tangan kanan, diabadikan di dalam Al-Quran,
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan tersebut dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Niscaya mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan catatan kebaikan, catatan amalan dengan tangan kanan dan dari arah kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, telah mendapatkan catatan perbuatannya dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhrih. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan itu dari tangan kirinya atau dari belakangnya, fasaufa yad'u thubura. Mereka justru mendoakan kecelakaan pada dirinya. Celaka saya. Ya, mendapatkan catatan dari arah kiri, dengan tangan kiri atau dari arah belakang. Wa yasla sa'ira, kemudian mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Ya subhanallah. Perjalanan kita masih sangat panjang. Kita baru mencapai atau menjalani 2 marhalah. Marhalah di rahim ibu dan yang kedua marhalah di dunia. Masih akan ada alam barzakh, masih akan ada hisab, masih akan ada penerimaan kitab, masih akan ada perjalanan ya menempuh as-sirat, jembatan yang mengarah kepada jannah yang di bawahnya dihadapkan di bawahnya neraka jahanam. Nah, maka perjalanan kita masih panjang. Man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap. Maka persiapan untuk mendapatkan itu semua adalah tentu dengan amalan soleh. Itu adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan bersiap. Seperti hanya kita ketika mau melakukan perjalanan panjang. Dari Banten ke Jawa misalnya. Sekian hari saya akan tinggal di sana. Maka tentu membawa banyak bekal. Dari bekal pakaian, bekal uang dan lain sebagainya. Membutuhkan banyak bekal. Apalagi kalau perjalanan ke akhirat yang gak akan kembali. Perjalanan yang abadi akan terus kita jalani tanpa kembali. Kalau ke Jawa mungkin sebulan 2 bulan balik lagi. Sudah. Kembali lagi ke tempat asalnya. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, maka terus perjalanan itu yang akan kita tempuh dan tidak akan pernah kembali untuk menambah bekal. Maka sekarang inilah kesempatan kita untuk menambah bekal akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan dari pembahasan Lum'atul I'tiqad. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk beramal soleh. Karena kita mengetahui bahwa perjalanan kita masih sangat panjang dan masih sangat butuh kepada pahala dan bekal akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.